Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-39 yang merupakan kelanjutan nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu. Di episode ke-39 ini, kita meneruskan pertanyaan yang berupa judul video kita, yaitu mengapa Tuhan perlu datang pada kali kedua dan apa tanda-tandanya pada bagian yang ketiga. Di bagian keempat, sekaligus yang terakhir nanti, kita akan melihat tanda-tanda umum dan khusus tentang kedatangan Tuhan pada kali kedua atau akhir zaman. Sekalipun demikian, kita tetap akan melihat tanda-tanda ini sampai seluruh episode nubuat zaman akhir dan kitab Wahyu ini berakhir. Saudara-saudara yang terkasih, dari bagian kedua, kita sudah mempelajari nubuat malaikat Gabriel sampai akhir periode kedua. Periode yang berakhir pada masa Yesus Kristus disingkirkan oleh pemuka agama Yahudi. Ternyata niat iblis yang ingin menghilangkan sebuah zaman di mana Tuhan berkenan menganugerahkan kasih karunia-Nya, yang oleh iblis dia mencoba mendahului masuk ke periode ketiga tahap pertama, yaitu 3,5 tahun, dan akhirnya digagalkan Tuhan dengan menggunakan rencana dan waktu iblis itu sendiri ketika iblis mengarahkan manusia untuk menolak kerajaan Allah, seperti yang disebut di kitab Matius 13. Masa 3,5 tahun tahap pertama periode ketiga ini justru dipakai Tuhan dengan memulai segala karya penyelamatannya. Bahkan, Dia membuka segala rencananya yang akan datang kembali untuk melakukan hukuman bagi yang menolak Dia, serta menganugerahkan mahkota kehidupan bagi yang hidupnya berkenan kepada Allah. Disinilah Allah memperlihatkan betapa besar kasih-Nya dengan memberi waktu kepada manusia untuk benar-benar mau memahami maksud Tuhan, agar tidak pasrah pada rencana iblis. 2000 tahun adalah waktu yang sebenarnya sangat panjang dibandingkan umur hidup manusia. Jadi, sebenarnya lah masa kita sekarang ini merupakan masa-masa penggenapan nubuat Gabriel. Artinya, zaman kita ini sudah termasuk masa tersebut, baik kita sadari maupun tidak. Kita tidak tahu kapan dimulai masa 7 tahun terakhir atau 1 kali 7 masa periode ketiga itu. Yang jelas, bila saat itu telah dimulai, kita harus waspada. Terlebih di paruh 3,5 tahun kedua adalah masa kesengsaraan besar yang temponya berlangsung singkat, tetapi tingkat kerusakannya sangat luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, sekalipun kita tidak tahu kapan dimulainya masa 7 tahun terakhir, tetapi bila kita perhatikan nubuat Daniel, ada minimal 2 indikasi yang harus terlihat jelas dan mudah kita amati, yaitu yang pertama,
bait suci Yerusalem sampai saat ini belum dibangun. Jadi, bait suci Yerusalem ini harus berdiri terlebih dahulu. Atau bisa juga terjadi bahwa bekas bait suci pada saat ini memang sudah mengarah ke pemakaian yang di dalam standar mata Allah adalah kenajisan. Karena dipakai untuk ritual keagamaan yang bukan kepada Allah Israel yang benar. Jadi, kuncinya adalah bukan pada penghancuran bait suci, melainkan pada keadaan bait suci dalam pemakaiannya, atau dikondisikan oleh orang atau oknum dengan maksud menajiskan bait suci. Seperti nubuat di Daniel, akan ada penggantian korban persembahan kepada Allah yang benar dengan maksud menghina Tuhan. Saya sangat berharap saudara semua berkenan membaca dari kitab Daniel 11 ayat 31 untuk memperjelas Daniel 9 ayat 27 serta dari Daniel 12 ayat 11 dan Matius 24 ayat 15. Inilah gambaran mengapa penghancuran bait suci yang terjadi di zaman Kaisar Titus pada tahun 70 Masehi tidak dapat kita pakai untuk menyatakan periode ketiga nubuat Gabriel yang disampaikan oleh Daniel telah terjadi. Bahkan ada pendapat bahwa pembakaran bait suci justru dilakukan oleh orang Yahudi sendiri agar tidak terjadi penajisan. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita melihat dari sejarah yang tertulis di kitab Makabe, kitab Makabe adalah kitab apokrif yang mengisahkan bahwa pernah terjadi penistaan melalui korban persembahan yang diberikan oleh seorang yang sangat membenci Yahudi, yaitu Raja Yunani yang bernama Antiochus Epiphanes. Antiochus sangat memaksakan proses Helenisasi di seluruh Israel yang bertujuan merubah adat dan budaya Yahudi ke Yunani. Dan inilah yang menyulut pemberontakan Makabe. Akibatnya, Antiochus membunuh ribuan anak-anak dan orang dewasa bangsa Yahudi dan bahkan mengganti korban yang biasanya adalah domba jantan menjadi seekor babi betina. Di samping itu, dia juga mendirikan altar dewa Zeus di atas altar bait Allah. Segala perbuatan Antiochus Epiphanes ini membuat dia ditempatkan oleh banyak pemikir sebagai orang yang dimaksud nubuatan sebagai pembinasa keji, seperti yang dikatakan oleh Daniel dan Matius. Tetapi melihat tingkat kerumitan nubuat Gabriel, tetaplah Antiochus tidak memenuhi nubuat di kitab Daniel itu. Nanti akan kita bahas di bagian akhir episode ini. Inilah inti nubuat di Daniel dalam hal penajisan bait Allah. Jadi, catatan penting bagi kita semua, di 1x7 tahun terakhir nanti, bila sudah terjadi peristiwa penajisan bait suci, barulah dimulai masa kesengsaraan besar. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua,
mengingat Romawi kejatuhannya tidak sesuai dengan nubuat Daniel. Maka di waktu mendatang akan berdiri kembali Romawi dunia yang bisa jadi beribu kotakan Babel, atau Romawi dunia dengan identitas beragama Babel. Mengenai Romawi dan Babel ini sangat jelas tertulis di kitab Wahyu. Kemunculan agama Babel sendiri saat ini sudah marak di Amerika, Eropa, dan Afrika. Mengapa Allah sedemikian murka mengenai agama Babel ini? Ini disebabkan agama Babel menggambarkan pusat perlawanan manusia kepada Allah melalui ritual-ritual keagamaan. Ini juga nanti akan kita singgung pada saat pembahasan Babel. Dengan berpegangan pada hal ini, kita sekarang melangkah ke tahap selanjutnya dengan pemahaman bahwa masa periode ketiga, yaitu 1x7 masa yang berdasarkan nubuat Gabriel yang akan terbagi dalam 2 tahap, yaitu masing-masing 2 kali 3,5 tahun, akan terjadi di masa depan. Pertanyaan kita, seberapa jauhkah masa depan itu? Jawabannya, itu semua tergantung pada sejauh mana kita mampu melihat tanda-tandanya. Dan inilah yang sedang kita gumuli. Tahap pertama adalah masa perjanjian dengan antikristus yang di awalnya terlihat tentram dan damai. Sampai di pertengahan perjanjian setelah 3,5 tahun, antikristus mengingkari perjanjian dan mulai memperlihatkan diri, serta melakukan penajisan bait suci. Lalu manusia masuk ke dalam kesengsaraan besar selama 3,5 tahun tahap kedua, sampai berakhir dan Tuhan datang pada kali kedua. Oleh karena itulah, dikarenakan keterbatasan informasi dari nubuat Daniel, kita perlu melihat dari sisi lain, yaitu tanda-tanda umum dan khususnya melalui nubuat yang lain di Alkitab, serta bagaimana terjadinya melalui sejauh mana kitab Wahyu sudah berlangsung. Saudara-saudara yang terkasih, nubuat Gabriel yang disampaikan melalui Daniel belumlah selesai. Dengan demikian, ada 3 nubuat kitab Daniel yang terkait topik kita harus kita perhatikan, yang memanglah belum selesai dari zaman dahulu, yaitu yang pertama, nubuat dari banyak nabi yang dirangkum Daniel tentang pengembalian bangsa Israel dari seluruh dunia. Semua ini tampak dari nubuat Musa yang tertulis di kitab Ulangan 28 ayat 63 sampai 67. Dan ditegaskan Allah kembali melalui Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan Hosea, yaitu perserakan ketiga bangsa Israel ke seluruh dunia. Nubuat Musa ini baru terjadi di tahun Masehi, tepatnya tahun 70, bersamaan dengan kehancuran Bait Suci. Bait suci yang direnovasi total oleh Herodes Agung 20 tahun sebelum Kristus dan hampir selesai di zaman Kristus, sesuai yang tertulis di Alkitab di Matius 24 ayat 1. Justru pada saat itu juga Yesus Kristus mengatakan bahwa bait suci itu akan hancur berkeping-keping, seperti dikatakan
di Matius 24 ayat 2. Jadi, penghancuran Yerusalem oleh Kaisar Titus di tahun 70 Masehi hanyalah penggenapan dari Matius 24 ayat 2. Marilah kita membacanya. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nubuat Daniel kedua yang belum selesai, yang berkaitan dengan kejatuhan Romawi, yang sudah beberapa kali kita bahas di episode-episode sebelumnya. Nubuat Daniel ketiga yang belum selesai, yaitu tentang periode ketiga itu sendiri. Ditambah satu buah nubuat yang tidak bisa kita lepaskan dari konteks akhir zaman, yaitu tentang Babel. Jadi, sebenarnya ada 4 nubuat yang harus kita lihat untuk mengenali kedatangan Tuhan kembali. Dan sekali ini, kita juga sudah harus mulai mengkombinasikannya dengan kitab Wahyu. Ini harus kita lakukan. Dikarenakan bila kita hanya menunggu dan melihat tanda-tanda dari nubuat malaikat Gabriel, sudah sulit bagi kita untuk mengenalinya. Tetapi dengan mengenali tanda-tanda dari yang lain, maka kita dapat melakukan pendekatan. Saudara-saudara yang terkasih, ada 2 tanda kedatangan Tuhan, atau bisa kita katakan sebagai tanda akhir zaman, yaitu secara umum dan secara khusus. Kedua tipe tanda-tanda ini, baik secara umum dan khusus, keduanya muncul di 3 kitab Matius, Markus, dan Lukas. Tanda-tanda secara umum. Yang pertama, tentang Kristus palsu. Ini tertulis di Matius 24 ayat 4 sampai 5. Dari episode ke-32, kita sudah melihat betapa luar biasanya anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Dia sudah dipermuliakan Bapanya, dan dia siap untuk penugasan akhir, untuk memulihkan seluruh ciptaannya. Keperkasaannya tidak akan bisa diwakili oleh siapapun, karena kerajaan sorga dan seluruh peristiwa kitab Wahyu di bawah otoritasnya. Yesus Kristus mulai memperlihatkan otoritasnya secara penuh dengan menerima gulungan kitab bermaterai 7. Seperti tertulis di Wahyu 5 ayat 1 sampai 6. Iya, hanya singa Yehudalah yang bisa membuka gulungan kitab bermaterai 7 itu. Karena dialah Silo yang dinubuatkan Yakub pada Kejadian 49 ayat 9 sampai 10. Semua identitas yang rumit dari Yesus Kristus ditampilkan di sorga, termasuk sebagai gambaran anak domba yang telah disembelih, anak domba yang suci, tidak bernoda, seperti dikatakan Paulus di 1 Korintus 5 ayat 7 dan Ibrani 7 ayat 26. Iya, itulah Yesus Kristus yang menerima gulungan itu, seperti dikatakan di Wahyu 5 ayat 7 sampai 9. Yesus Kristus yang akan mempersatukan seluruh bumi di bawah kendalinya, dan seluruh alam semesta
tunduk, memuliakan, dan menyembahnya. Wahyu 5 ayat 10 sampai 14. Yesus Kristus sebagai anak domba membuka materai pertama, dan kerub yang berwajah singa berkata, "Mari." Maka tampillah seekor kuda putih dengan penunggang kuda sebagai panglima perang bermahkota. Itulah penampilan pertama Yesus Kristus sebagaimana dikatakan di Wahyu 6 ayat 1 sampai 2. Iya, siapakah kita yang masih berani mengabaikan keinginan Tuhan yang memperlihatkan begitu banyaknya identitas Yesus Kristus ini? Allah tidak mau sembarangan dalam melakukan sesuatu. Semua demi kita, agar jangan salah mengenali Tuhan. Apa yang diperlihatkan Alkitab, itulah yang harus kita pegang. Dan jangan pernah mengganti itu dengan alasan apapun. Saudara-saudara yang terkasih, di zaman kita sekarang ini, cukup marak terlihat ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan Alkitab. Sebagai orang Kristen, kita sebenarnya tidak perlu gamang. Dikarenakan pengakuan iman kita sudah cukup menjawab itu semua. Banyak Kristus palsu yang diajarkan. Ada yang lahir di bawah pohon kelapa, pohon toge, pohon korma. Ada juga yang nekat mengatakan, Ibunda Yesus adalah saudara Musa dan Harun. Padahal berbeda zaman sudah ribuan tahun. Entah di mana logikanya. Ada yang mengajarkan Yesus Kristus tidak disalib. Dan banyak lagi lainnya yang tujuannya memperkelirukan Yesus Kristus yang di Alkitab. Benar-benar upaya memalsukan. Jadi, bukan karena penafsiran orang Kristen yang berbeda dengan mereka. Bukan masalah sudut pandang. Memang benar-benar pemalsuan. Sekali lagi harus saya katakan, bukan karena orang Kristen menafsirkan berbeda dengan mereka, tetapi memang mereka yang memperkelirukan Yesus Kristus. Karena sumber tentang Yesus Kristus hanyalah dari Alkitab. Sungguh jahat para pengajar ini menyodorkan kebohongan kepada umatnya. Mengenai kelompok ini, saya sebenarnya tidak terlalu khawatir akan merusak kekristenan secara signifikan. Karena zaman berkembang, ajaran-ajaran yang penuh dengan kebodohan dan kebohongan yang tidak memiliki akar sejarah, selain hanya bisa mendompleng keajaran Kristen, suatu saat akan ditelanjangi habis-habisan oleh teknologi internet. Yang saya sayangkan, sudah begitu banyak jiwa-jiwa yang tidak bisa diselamatkan dikarenakan kedegilan. Orang Kristen tidak kurang dalam memberi penjelasan dan pencerahan. Tetapi mereka yang berkeras memilih untuk binasa. Begitu remeh di mata mereka tentang kehidupan kekal setelah kematian. Semua demi mengejar surgawi di sorganya Dia yang penuh kenikmatan jasmani. Mereka melupakan satu hal, bahwa hanya Allah yang gilalah yang memberikan kenikmatan duniawi di sorganya. Allahnya tidak mampu memberi yang lebih baik daripada kenikmatan duniawi. Di dalam kekristenan sendiri juga banyak ajaran yang aneh.
Ada yang mengatakan Kristus adalah sama dengan Bapa dan sama juga dengan Roh Kudus. Sebuah ajaran yang sangat sesat dengan meniadakan Tritunggal. Kebuntuan otak untuk memahami Tritunggal membuat mereka menyederhanakan Tuhan agar dapat dinalarnya. Sebuah tindakan bodoh dengan berupaya membingkai Tuhan di dalam keterbatasan otak. Perlu kita pahami, Allah menjelaskan dirinya secara rumit di dalam skala pikir kita. Tujuannya hanya satu, agar kita tidak pernah salah mengenali gembala kita. Sebagai domba Allah, kita harus mengenali suara Tuhan, bukan malah memirip-miripkan suara Sang Gembala Agung dengan suara yang lain. Itu adalah kekeliruan yang sangat fatal. Allah kita memanglah sangat unik dan tidak akan ada yang bisa menyamai dan menyerupainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga yang percaya Yesus Kristus itu adalah anak Allah, tetapi bukan Allah. Sekaligus mereka sangat percaya bahwa Yesus Kristus sangat diagungkan Allah. Ajaran yang terakhir ini agak keblinger karena mereka memakai Alkitab dan seluruh sumbernya juga Alkitab. Tetapi dalam implementasinya mereka menafsirkannya hanya untuk kelompoknya sendiri dengan mengklaim kelompok mereka sudah memiliki kafling di sorga. Alkitab mereka perkosa habis-habisan agar sesuai dengan ramalan mereka, yang ternyata terus-menerus salah juga, dan akibatnya terus-menerus harus direvisi lagi. Alkitab yang banyak memperlihatkan tentang kealahan Yesus Kristus, mereka tutupi, bahkan tidak segan merubah maksud sebuah ayat. Ini semua sudah saya ulas. Dan untuk menguatkan saudara kembali, saudara dapat melihat ulang di video-video kita di kanal Forum 195. Bagi semua kalangan sesat ini, harus saya katakan dengan tegas, bertobatlah sebelum murka Tuhan menghampirimu. Memanglah, Tuhan menginginkan kita mengenali dirinya, agar tidak terjebak pada ajaran-ajaran sesat. Karena itu, Dia mengingatkan kita melalui Matius 24 ayat 4-5. Marilah kita membacanya. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.